Ngejar atau gak ngejar? Jadi yang dikejar akhirnya siapa? Pria tampan yang cuek, betul. Lah kenapa kamu susah cari duit? Karena biasanya perempuan kalau cantik jual mahal atau jual murah? Jual mahal, betul. Biasanya mengejar atau minta dikejar? Ini yang ngomong ibu-ibu loh ya, bukan kalian ya. Berdasarkan jawaban ibu-ibu yang ada di lantai atas Masjid Ar-Raudhah, perempuan kalau cantik jual mahal. Perempuan kalau cantik maka dia suka dikejar, betul. Perempuan cantik punya pangkat, nengrat, jual mahal atau mahal sekali? Sangat mahal. Kalau misalnya mas-mas ini lewat, terus perempuan tadi juga lewat, ketemu, ya ketemu. Kira-kira mana yang mengejar? Perempuannya atau yang lakinya? Wahyu loh, Wahyu Pol Sugih. Matanya yang mengejar yang mana ini? Yang laki, betul. Nah, tapi kalau ada laki-laki ganteng, cuek, yang lain keok, ngoyak-ngoyak, yang satu ini cuek. Perempuan yang jual mahal tadi akhirnya ngelirik atau enggak ngelirik? Penasaran atau enggak penasaran? Noleh atau enggak noleh? Ngejar atau enggak ngejar? Jadi yang dikejar akhirnya siapa? Pria tampan yang cuek, betul. Lah kenapa kamu susah cari duit? Karena kamu ngejar-ngejar duit. Baru sadar. Karena kamu ngejar-ngejar duit. Duitnya kamu kejar, kulai duit. Duitnya ibarat perempuan tuh ngibaskan jariknya atau ngibaskan roknya. Ikuti aku, gawe mumet. Oyak rono luput, luput. Sementara para ulama, kiai, habaib santai. Ngopo duit? Ya, ben ngoyak aku. Masya Allah, duitnya bingung. Iki menungso apa-apa iki? Yang lain ngejar-ngejar aku. Kenapa dia cuek? Akhirnya duitnya mulai menawarkan diri. Wah, ngirimi satu persatu duitnya nih, godaan-godaannya. Tetap cuek. Bahkan sak gembel seperti yang lagi ditangkap sama KPK suruh mengembalikan uangnya itu ya. 477 miliar duitnya. 477 berapa angkanya? Coba dicek di Google, saya takut salah. Terus pokoknya hampir 500 miliar itu kan ya. Wakeh itu duit kabeh kertas. Wakeh itu. Misalnya itu ditaruh depannya Kiai sama Habib, ya gak ditoleh, kertas. Coba awakmu, duit. Betul. Duit, uang. Lah karena diri kita ini mengejar duit, duitnya lari. Kamu ngejar ceweknya lari, bahkan gilo. Seperti gilo. Ceweknya gila, welek ngoyak-ngoyak gila. Nah kalau ada yang ganteng duduk manis, ceweknya bingung, aku kok ora ditoleh yo. Akhirnya berusaha mendekat. Habib Novel ya. Iya. Omong contoh. Saya kalau ngasih contoh yang lain kan keliru gitu ya. Mosok misalnya saya ngasih contoh Habib saya dicedai cewek kan ya keliru gitu. Saya bisa dimarahin orang banyak, betul ya? No, bab elek-elek ben awakku dhewe, paham? Kalau yang bagus-bagus contohnya orang lain. Kalau bab jelek-jelek biar saya. Habib Novel ya? Iya, sok meneng wae. Habib boleh minta fotonya? Oh silakan. Cepat. Makasih Bib. Iya. Penasaran. Nah, sing liyane tak njaluk fotoku, sing liyane njaluk nomorku. Iki Habib kok meneng wae ya? Kok meneng wae ya? Akhirnya tambah dia ngajak teman-teman yang lain.
belum pernah aku lihat pria tidak mengejar diriku. Coba kalau kamu deketi dia, kamu kira-kira bisa ndak menggodanya? Oh Masya Allah, 1, 10, 20, 100, jangan ya tergoda. Tapi ya gengsi gitu kan ya, gengsi. Masa Habib tergoda gitu kan ya? Masa Habib tergoda? Oh jaim, jaga image. Ini cuman contoh. Karena kita ini kalau kasih contoh ayat-ayat Quran gak paham, gak nyantol. Ayat gak nyantol. Oh tak ruwet kayak ayat gak nyantol. Dalil-dalil, makanya kiai-kiai dulu tuh kan nggak ada yang ngasih dalil ayat-ayat, nggak ada. Dalilnya kan dikira kaya tawon, kan gitu aja. Dikira kaya tawon. Tawon tuh gimana? Dikir kayak tawon, gak mandek-mandek. Kayak gitu. Dikir kayak tawon. Baru nanti dijabarkan dalilnya. Lawang anak playgroup kok minta tafsir kan yo, saya ngajari goblok. Maaf ya, mohon maaf. Ini coba kamu pakai kepalamu yang rodok waras, rodok waras ya. Saya pakai kepala saya rodok waras. Kita lihat di TV ada guru ya ngajari anak playgroup tafsir. Anak-anakku tercinta, di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini, dalam tafsir Qurtubi disebutkan begini. Kamu yang nonton nganggep guru ini pinter atau stres? Pinter atau stres? Nanya, pinter atau stres? Lah kamu saya menurut para kiai, para habaib tempo dulu kelasnya playgroup, makanya gak dikai tafsir dalil. Paham? Nah kalau yang dulu aja dianggap playgroup, apalagi yang sekarang? Apalagi yang sekarang mubazir menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis kepada bukan ahlinya, itu tabzir waktu, buang-buang waktu. Makanya Nabi SAW ketika datang Badui, wah ini balik. Sebentar, datang Badui, nanti aja itu, nanti belok. Ingatkan saya ya, datang Badui. Nabi ketika datang Badui, oke selesai. Kata kunci ya, Nabi didatangi Badui. Ingatkan saya loh. Orang bawa elekna lali aku. Kita lanjutkan tadi. Jadi cewek kalau kamu kejar lari jual mahal, betul? Laki-laki ganteng, kamu sebagai perempuan ngejar, dia juga gengsi, jual mahal. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja, dia penasaran. Begitulah dunia mempermainkan manusia, begitulah duit mempermainkan manusia. Begitu manusianya cuek, duitnya aku cukuan. Paham enggak? Jujur atau jujur? Kenapa kamu ruwet cari duit? Mesti urusannya kuwi. Gak cuek sama duit. Gak cuek. Saya itu belajar cuek sama duit sejak kecil. Belajar, sampai sekarang belajar terus. Belajar terus. Makanya saya kalau naruh uang itu semau-mau saya. Geletakno kono, geletakno kene, cuek sama duit, cuek, geletakkan sana, geletakkan sini. Sampai suatu saat saya nggak punya duit. Loh ini mau cerita boleh enggak nih? Oh coba guyoni sih. Gak punya duit, Sabtu mau gajian tukang, gak punya duit, bener-bener bisa dikatakan nol, gak punya duit. Biasa Kang Wahid laporan, Bib gajian tukang hari ini 25 juta. Siap. Sore atau Wahid? Iya. Padahal jam loro iki. Gak ada duit. Ya subhanallah, itu hati saya tuh ngasih tahu. Yang ngasih tahu, nyari barang tertentu yang saya cari, flash disk atau apa gitu ya, saya cari di tas koper ransel saya cari di ransel saya. Oh biasanya flash disk saya bawa keluar kota, di ransel saya cari. Begitu saya cari kok ada kresek, begitu ada kresek saya buka, uang 40 juta. Aku langsung yo alhamdulillah gitu kan. Terus tak takoki duit tekon dia awakmu.
ya gitu toh ya. Duitnya jawab, Habib lupa ya. Dulu waktu Habib dakwah ke Kalimantan, Habib kan bawa buku sekian ratus, terus bukunya dijual, bukunya laku. Nah uangnya kan kamu campur sama baju-baju kotor, kamu lupa, nggak dibuka sampai hari ini. Tolong sasi kira-kira lali aku. Petang puluh yuto ki lali, jalan awakmu. Hahaha. Loh, bukan maksud menghina atau merendahkan loh. Kalau saya nggak pakai bahasa begitu kan kurang kerasa loh ya. Tapi dengan kalimat begini kan jadi mak jelek begitu kan ya. Mak jelek. Itu latihan itu. Latihan. Jangan mau kamu dijadikan budaknya duit. Biarkan duit itu mengejar-ngejar kamu. Karena kamu tuannya, dia budaknya. Ngono loh. Resep. Jelas semuanya? Ini loh, kitabnya cucunya Mbah Hashim tuh, Irsyadul Mukminin, dibaca satu bait saja berkahnya seperti ini. Betul kan? Padahal itu satu bait dibaca belum dijelaskan. Baru ujungnya tok. Barokah. Bisa membuat saya ngomong macam-macam ini tadi loh. Itu namanya barokah. Padahal tadi saya waktu di kamar ganti dandan aku ngomong apa aku. Tanya sama anak saya, Abuya ceramah apa ini ya? Tanya sama istri saya, ini ngomong apa nanti ya? Ngomong yang bab apa ini? Yang pas tuh babnya apa? Oh tiba-tiba kok Ati ngasih tahu buku nih Mbah Hashim. Wah, saya jelek-jelek begini langsung dikasih hadiah loh saya. Oh sama Gus Kikin, Gus Agus, ya kan? Cucu-cucunya Mbah Hashim kemarin di Tebu Ireng ngasih hadiah saya kitab ini. Dan saya dikasih izin untuk nulis ulang kitab bahasa Arabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Mau saya ketik ulang sendiri dengan tangan saya, insya Allah. Biar apa? Biar saya punya hubungan sama Mbah Hasyim Asy'ari. Awakmu gak duwe? Mau punya hubungan sama Mbah Hasyim? Mau? Ya, doakan saya bisa ngetik cepet jadi bagus. Jadi nanti kalau saya nyodorkan ke Mbah Hasyim di akhirat sana insya Allah ya Mbah Hashim udah terima kiriman buku saya, buku jenengan yang saya tulis lagi. Sudah, itu bukan hasil karya saya. Hasil saya apa? Saya dibantu jamaah Ar-Raudhah sak jagat raya. Wah jenengan katut kabeh. Ndongake ra gelem. Tambah batin apa ya iso rampung. Suudzon. Bukannya bantu doa tambah suudzon ya. Ini nanti kalau kitab Adabul Alim Muta'alim selesai saya ketik sendiri, tak susun yang bagus bentuknya ya, biar keren, kece gitu kan. Oh tak bawa ke Tebu Ireng lagi. Sudah selesai. Ya. Tugas sudah selesai. Nih, ya, kembalikan. Engkau lah entuk meneh aku. Oh iya. Orang itu harus rakus urusan akhirat. Rakus urusan akhirat. Jelas semuanya? Apa? Jadi sudah mulai nggak mikir duit ini, luar biasa, masya Allah, nyatran duwe. Lo justru yang hebat itu orang nggak punya duit, nggak mikir duit, itu kan luar biasa. Kalau orang punya duit, nggak mikir duit, biasa, orangnya duit. Dia punya kalau nggak mikir ya nggak jadi masalah. Kalau nggak punya kok nggak mikir, itu luar biasa. Wah. Generasi muda Ar-Raudhah. Saya kok kalah ganteng sama anak saya ya. Gawat ini. Masya Allah. Anak dan yang ini Husain ini sepupu saya, sepupu tapi usianya seusia anak saya. Ya, seusia anak saya. Boleh dilanjut? Sudah 1 jam loh saya ngomong. Gak kerasa? Hah? Mosok? Yakin gak kerasa? Lapar enggak? Kalau lapar praktek, tekan. Tadi kan teori, sekarang praktek. Ganjil sih, ya lumayan toh. 1 menit kan bisa 10 menit ya kan? 10 kali lipat minimal. Nah, makanya Nabi SAW ketika didatangi Badui, orang dusun yang awam Islam, Muslim tapi awam Islam, datang ketika Nabi SAW ceramah,
Mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Ya Nabi tidak menjelaskan seperti ke malaikat Jibril alaihissalam. Paham? Ketika malaikat Jibril yang nanya, mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Malaikat Jibril yang nanya, malaikat pinter, soleh, alim, cerdas, malaikat, dan gak nanggung-nanggung, jenderalnya malaikat, pimpinannya semua malaikat. Kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi juga jawabannya diplomatik, ya diplomasi, pinter Nabi jawabnya. Mas'ul ahabi alam nasail, yang ditanya gak lebih tahu dari yang bertanya. Jawabannya begitu, tapi tak kasih tahu ya ciri-cirinya kiamat kalau udah mau tiba. Disebutkan, mau tahu, baca buku terbaru saya, Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah, ada di situ, udah saya jelaskan panjang dan lebar. Modal 100.000 beli di sini, 120.000 termasuk ongkos kirim Pulau Jawa seluruhnya. Madura itu bukan Pulau Jawa loh ya, iling loh ya. Nah terus 170.000 untuk luar Pulau Jawa. Udah saya bahas di situ lengkap detail. Jangan tanya lagi di sini. Nah di sini cuma saya mau jelaskan pokoknya saja. Boleh toh ya? Nah ketika malaikat Jibril yang nanya, Rasul menjelaskan detail ciri-ciri kiamat kalau mau tiba begini. Malaikat Jibril. Sahabat yang nanya, sahabat yang biasa ngaji dengan Nabi SAW, yuk dijelaskan ciri-ciri kiamat mau tiba begini. Gandeng sing takok orang awam dari pegunungan, gunung batu, datang nanya kapan kiamat, nanyanya sama teriak. Rasul nggak jawab, justru Rasul balik nanya, lah kamu punya persiapan apa? Siap apa kamu? Saya sholat gak banyak, nekat gak ini? Nantang loh, takut kiamatnya kapan? Kan mestinya kan seperti orang udah siap gitu ya. Ditanya, lah kamu punya persiapan apa? Dereng siap. Sholat ya belum beres, puasa belum beres. Lah kamu punya apa? Ya walaupun gak beres begini, saya cinta Allah dan Rasulnya. Saya cinta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jawaban Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Selesai, case close, kasus ditutup, selesai. Berarti urusannya apa? Nanya kiamat justru dapat Nabi, nanya kiamat justru dapat Nabi. Karena kalau orang ini diterangkan detail justru nggak dapat Nabi, paham ya? Justru nggak dapat Nabi, dapatnya cuman pasal-pasal ayat-ayat tentang ciri-ciri kiamat. Nah kiai-kiai dulu, Habib-habib dulu paham. Kalau kita nanya, yai apa dalilnya tahlilan? Yai apa dalilnya maulud? Tambah gak tahlilan, tambah gak maulud. Ngapain? Sibuk bahas dalil. Paham gak? Makanya wis gak usah ruwet ya. Ono sing mati 7 dino tahlilno. 40 dino tahlilno. Gitu kan ya? Pokoknya semakin banyak ya semakin bagus. Ben dino mbok tahlilno luwe apik tahlilno. Yai kenapa la ilaha illallah jenenge tahlilan kok ya aneh wong. Udah selesai, gak dibahas panjang lebar. Ketika yang nanya itu Habib Novel lain, Yai dalilnya tahlilan apa Yai? Masya Allah. Jawabannya Yai sama Habib simple, sholat jenazah Habib. Sholat jenazah pripun? Sholat jenazah itu sholat namanya sholat yang tidak sholat. Maksudnya sholat gak sholat, ngomong sholat kok gak pakai rukuk, gak pakai sujud, ngadeg dungo, itu cuman doa. Sholat tapi cuman berdoa, gak pakai rukuk, gak pakai sujud. Ini sholat tidak boleh dipraktekkan untuk yang lain. Misal kok jenengan ketemu orang sakit, saya tak praktek ya sholat orang sakit ben cepet mati. Sing loro disolati Allahu Akbar nih, ojo mau praktek no. Jangan dipraktekkan begitu. Ternyata ini khusus buat orang yang udah mati, orang yang sudah meninggal dunia, baik jenazahnya di hadapan atau sudah dikubur. Kalau jenazahnya jauh namanya sholat ghaib, tapi sama aturannya 4 takbir. Lah apa yang dibaca? Ternyata surat Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian yang dibaca adalah apalagi doa, mendoakan mayit. Lah itu yang dipakai dalil tahlilan. Tahlilan itu apa? Ya mesti isinya Al-Fatihah, Yasin, yaitu
Quran. Kemudian isinya solawat, itu bagian dari zikir. Dilanjut solawat dan zikir-zikir yang lain, tasbih, tahlil, yang diperbanyak kalimat tahlil. Kenapa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ujung-ujungnya baru mendoakan yang meninggal dunia dan mendoakan yang masih hidup. Betul enggak? Sholat jenazah begitu kan? Lah ya, sholat jenazah dibawa dalam kehidupan, itulah tahlilan. Beb, sepanjang saya belajar kok nggak pernah ketemu dalil yang seperti ini. Lah kamu nggak ketemu kiai, kamu ketemunya buku, ketemunya artikel, ketemunya share-sharean, beda bro, lain. Kalau ketemu kiai ada 1000 dalil, ada 1000 dalil untuk tahlilan. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah 10:12 menit. Pertandingan tampaknya harus segera diakhiri karena amunisi udah habis. Ya, pertandingan harus diakhiri sekarang. Jelas enggak apa yang diajarkan malam hari ini? Bukan yang saya ajarkan ya, apa yang diajarkan malam hari ini. Artinya kita semua lagi belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita ke dalam hati kita masing-masing. Saya dapat pelajaran lewat berbicara, saya dapat pelajaran, engkau dapat pelajaran lewat mendengar, tapi kita semua dapat pelajaran di dalam hati. Mudah-mudahan barokah, amin. Nah, garis bawahi ya. Satu, gak usah cari contoh yang lain. Walaupun orangnya bisa mabur, bisa kemana-mana, bisa nembus tembok ditembus ya. Gak usah kamu urus. Belajar saja dari Nabi Muhammad SAW. Selesai. Belajar dari Rasulullah SAW. Contoh Rasulullah SAW. Tolak ukur bahagia gak bahagia, Nabi Muhammad SAW. Tolak ukur sukses gak sukses, Nabi Muhammad SAW. Tolak ukur apapun, Nabi Muhammad SAW. Selesai. Hidup kita akan nikmat. Yang kedua, urusan duit. Kenapa banyak orang susah cari duit? Karena dia masih mau cari. Nah, terus maksudnya gimana? Ya kamu kerja tapi nggak usah cari duit. Kerja, jangan cari duit. Nikmati pekerjaanmu sampai duitnya yang bingung sama kamu. Duitnya akan bingung sama kamu. Kenapa? Karena kamu cuek itu hukum alam. Kalau kamu cuek, kamu akan dikejar. Kalau kamu mengejar, kamu akan ditinggal. Wah, ini kelihatannya upgrade status bagus nih. Catat ya. Aku selalu piye mau? Gimana? Kalau kamu mengejar, kamu akan ditinggal. Kalau kamu cuek, kamu akan dikejar. Betul begitu? Wah, jangan diterapkan untuk perempuan loh ya, jangan. Ini untuk duit, untuk duit. Makanya biasanya itu suami kalau dimarahin sama istri, terus suaminya dia nggak balas, biasanya balas toh. Terus diseneni karo bojone meneng tok. Kenapa? Ya. Jadi orang yang bener, iya. Komentarin jangan, iya. Akhirnya istrinya bingung. Kok gini ya? Kok ora enak ya? Biasanya kan semes dibalas semes kan penak. Semes tuk. Tuk. Akhirnya apa? Yang nyemet ganti pola, memperlambat. Tuk. Urip ngono kuwi. Rahasia loh ini. Ojo mbok dong. Nanti terlampau banyak orang bahagia, nggak ada yang datang majelis ar-raudhah. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Saya ini duduk gini aja bahagianya luar biasa. Enggak cedok toh. Ini kan begini kan bahagia tuh bingung enggak itu? Ngene kok bahagia. Itu ya apa? Kemeringet. Ya kan? Kemeringet. Ya, dipaksa sama teman-teman suruh dandan. Oh, malam ini agak berbeda. Saya punya gaya baru, pakai jaket putih. Saya keliling Indonesia nyari itu nggak dapat. Ya, susah cari jaket putih. Saking mahalnya warna putih. Mau ireng akeh. Ya, biru akeh. Putih itu susah. Pantas nggak pakai jaket begini? Memang saya pantesan. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah barokah ya.
Saya mau minta maaf kepada para gus, para kiai atau para habaib yang hadir di majelis ini kalau saya nggak bisa ngelayani itu. Kadang ada duduknya di belakang, saya nggak tahu. Kadang di pojok, nggak ngerti. Tolong santri-santrinya sama murid-muridnya kalau lihat kiainya di belakang, jangan menganggap saya merendahkan ya. Karena memang saya nggak kenal satu persatu. Nah saya makanya minta untuk teman-teman kiai atau gus atau habib, kalau jenengan rawuh di Majelis Ar-Raudhah, tahulah tempatmu. Tempatmu bukan di belakang, tapi di depan. Tapi saya juga paham dirimu. Saya juga nggak suka di depan. Memang di belakang itu enak. Di belakang itu enak. Lebih bisa menikmati majelis dan menikmati suasana. Kenapa? Kalau di depan dilihat orang banyak, kayak isobah. Ya tambah nggak enak. Tapi kadang orang-orang itu kan lihat ini kok kiai saya di belakang, kok nggak disuruh ke depan gitu ya. Mungkin perasaannya nggak enak gitu. Karena memang kita di sini nggak tahu satu persatu dan tidak ada laporan. Ada kiai fulan, syekh fulan ya. Di sini ini banyak orang-orang soleh, termasuk jenengan tuh orang soleh. Kalau jenengan bukan orang soleh nggak mungkin sampai sini. Wong elek rarene ra. Cetok itu. Masuk sini berarti orang soleh. Hanya orang-orang yang baik yang mau kumpul sama orang-orang baik. Betul kan ya? Iya, berarti jenengan baik atau nggak baik? Baik, saya baik, aku baik, kamu baik, kita semua orang baik. Tapi di antara semua yang baik ini ada yang sangat baik. Kak ketokan wonge sapa itu? Ada gitu kan, orang-orang yang masya Allah datang ke sini. Saya minta maaf kalau belum bisa menjamu dengan baik. Termasuk yang nonton tayangan ini, masya Allah. Wah ada yang nonton asli walim soleh, delok aku nyawang. Jane ki delok aku yus, ireng letak ya. Tapi kok yus seneng ya. Terus didongakno, masya Allah, Habibnya masih hitam. Mudah-mudahan semakin bercahaya. Wah amin. Modal lungguh gak kesel bercahaya. Berkat apa? Berkat majelis. Makanya kita yang di sini ini bejo. Karena orang-orang soleh baik yang hidup maupun yang sudah di alam barzah lihat kita, kok kita dilihat letek, tapi mereka senang kelompok letek linggih bareng. Iya. Orang letek kotor mau kumpul bersama cari yang baik. Sama mereka langsung didusi kabeh, siram biur. Makanya jenengan kalau pulang ke pengajian kan rodok bingung. Atiku kok enteng ya? Atiku kok enteng ya, utang kok lali ya. Lali, masalah kok seperti hilang ya. Tapi itu kualitas masalah ya, ini bisa sampai di rumah, bisa sampai di jalan, balik lagi itu ya, sudah digujuk, sudah dibersihkan. Kadang kita sendiri yang ngotori ya. Tapi insya Allah kalau istiqomah terus di majelis-majelis yang seperti ini dimanapun berada, insya Allah nanti hati kita akan pelan-pelan akan semakin bersih, padang. Lah kalau udah padang itu ya peteng hilang, betul ya. Kalau udah padang peteng hilang. Jadi yang membuat peteng ada karena kurang padang. Tinggal padangkan diri, selesai masalah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau ngasih 2 pengumuman, tolong dicatat baik-baik. Yang pertama, insya Allah Jumat depan. Kapan? Insya Allah Jumat depan. Insya Allah kiamat belum tiba ya, belum ya? Karena menurut informasi yang valid, kiamat datang hari Jumat. Makanya saya pilih pengajian hari Jumat. Kenapa pilih pengajian hari Jumat? Karena niat sampai hari kiamat. Insya Allah sebelum kiamat tiba, Jumat ini kita mati dulu, Jumat depan kiamat tiba. Atau kamu pilih ikut kena kiamat? Enggak tahu ya, naudzubillah min dzalik. Insyaallah Jumat depan kita niatkan Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Alhamdulillah waktu saya umumkan saya akan kirim utusan ke Madinah Al-Munawwarah ngundang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selesai pengajian ada satu Habib di Solo sini yang ikut ngaji, lapor sama saya, Bib, subhanallah, saya ini besok pagi berangkat umroh. Besok paginya beliau berangkat umroh langsung ke Madinah, sampai di sana langsung ziarah, langsung beliau itu sampai syuting video ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, ini cucumu Novel bin Muhammad Aidrus di Pasar Kliwon Solo ngundang jenengan hadir 22 November. Loh sudah Kanjeng Nabi kita undang, kamu nggak datang, kurang ajar. Jamaah sini loh ya, saya nggak tanya yang lain. Lebih kira-kira Nabi datang tidak? Wah, kok kira-kira loh. Tak kok kira-kira. Oh kamu baru ngucap salam saja Nabi datang, betul kan ya? Datang apa? Salamnya Nabi datang, berarti datang atau nggak datang? Datang. Hadis yang sahih, siapa umatku mengucapkan salam kepadaku, aku jawab salamnya, betul.
Berarti kalau Nabi jawab salamnya jawab salam, berarti suara Nabi sampai. Kalau suaranya sampai berarti datang atau enggak datang? Datang. Beb, tapi kok gak ketokan? Oh, lawakmu letek kok ya. Mata kita ini mata letek ini susah lihat, tapi alhamdulillah kan kroso. Oh nyatanya iso nangis, kangen, kan ya aneh toh ya. Kangen kok sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lihat tidak, ketokan tidak, ngerti tidak, krungu suaranya tidak, iso nangis, ya Rasulullah nangis. Lah kamu kalau ngefans sama artis nangis wajar, wujudnya ono, iya kan ya? Ini wujudnya nggak kelihatan. Sudah berada di alam sana bisa kangen, ini kan luar biasa. Makanya Jumat depan teman-teman Majelis Ar-Raudhah yang biasa hadir ke sini tiap Jumat, kalau sampai tidak hadir tak coret dari daftar teman saya. Sekapok mau kapan? Pol-polan saya oleh ngundang ini. Tak coret, ngaku koncoku, ngaku konco, apalagi ngaku murid gak datang, coret. Hapus dari daftar murid. Kecuali kalau berhalangan. Dah silahkan buat alasan sebanyak mungkin. Maaf Habib, saya berhalangan. Iya, maksud saya niat hadir. Jelas semuanya? Nah, pengumuman yang kedua, insya Allah Jumat depan 10.000 eksemplar ready buku Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Jumat depan 10.000 eksemplar ready. Kalau 10.000 eksemplar itu bisa habis Jumat depan, maka saya bisa nyicil pelunasan tanah sebesar 1 miliar. Saya tidak mau bertanggung-tangan sama orang siapapun. Meskipun saya share, siapa mau ikut andil, andil. Tapi saya diajarkan sama guru saya harus bekerja. Dan pekerjaan saya adalah nulis buku. Makanya kalau kamu mau dapat ilmu, mau dapat pahala, pahala amal jariah melunaskan tanah majelis, Jumat depan kamu beli bukunya. Caranya nabung dari sekarang. Masih ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada 7 hari, nabung dari sekarang. Kalau kamu nggak punya duit, kamu boleh ajak temanmu untuk beli. Mas, beli bukunya Habib Novel mas, saya besok ke majelis, saya belum bisa beli, saya nggak punya duit. Kamu beli ya, nanti bukunya saya kasihkan kamu. Jadilah calo-calo akhirat, jadilah sales akhirat. Jumat depan, uangnya bukan buat saya, uangnya nanti melunasi tanah. Bangunannya udah bisa kamu lihat, berdiri 4 lantai. Insya Allah Rebo atau Selasa kita cor lantai keempat. Nanti hall kamu lihat akan digunakan untuk terima tamu. Setelah itu kamu akan lihat akan digunakan untuk santri-santri weekend. Dan setelah itu kamu akan lihat Jumat kamu parkir di sana seperti apa fungsinya bangunan-bangunan tersebut. Kamu bisa mengatakan bangunan ini ada karena 100.000 dariku. Ngono. 100.000 enggak ya? Kurang ajar ya. Ya kan ya? Siap kawan-kawan jadi calo-calo sales tanah majelis? Ya, saya tidak pernah minta sumbangan nyebar proposal. Ini yang ada betul saya share nomor rekening, siapa mau ikut andil itu terserah. Mau 1 rupiah, 2 rupiah, mau ngasih nggak mau ngasih terserah, nggak ada urusan. Tapi yang satu ini saya jual buku. Anda mau beli buku dapat pahala, Jumat yang akan datang hadir Majelis Ar-Raudhah atau pesan via online di nomor telepon yang sudah tertera di layar monitor 082233999990. Kalau nggak salah seperti itu. Habib hafal tidak, ngelirik dan membaca. Ya 0823 kali 32 kali 94 kali 0 082233999990. Nah, ada yang mengatakan Habib saya udah WA belum direspon. Sabar, karena WA yang masuk bukan hanya dirimu ya, WA yang masuk sangat banyak. Yang jawab admin, salah satu adminnya adalah saya sendiri. Kapok mau kapan? Bongkar rahasia. Ya sebetulnya itu bukan admin, itu saya sendiri. Yang jawabi juga saya sendiri, yang ngurusi saya sendiri. Tapi nomor itu khusus jualan buku, tidak boleh untuk curhat del, ngirim curhat del, pesen buku tak jawab, curhat del. Kalau curhat bukan ke nomor itu, nomor yang lain. Kenapa Habib kok ngurusin sendiri bukunya? Saya mau niru kakek saya kerja, saya mau bekerja. Bukan gak ada waktu, ada waktu banyak, ngising sempat kok.
Maaf ya saya ngomongnya bahasa Jawa kasar. Ke toilet sempat, masa kerja enggak sempat, males adanya. Enggak boleh males, harus betul-betul berusaha. Rezeki Allah yang bagi, Allah yang ngasih. Tapi bekerja akan kunikmati, karena itu bagian dari hidup yang kusenangi. Kenapa begitu? Karena kakekku sang Nabi tidak pernah berhenti bekerja sampai ajal menjemputnya di akhir hayat hidupnya. Kok ngono ini ngopo? Kok jadi terdiam semua, kenapa? Terharu. Halo, ini kok diam semua kenapa ini? Terharu atau malu? Jangan malas ya, jangan malas. Jamaah Majelis Ar-Raudhah tidak boleh malas, harus giat bekerja. Kamu bisa bekerja model apapun, yang penting halal. Tapi jangan mau diperbudak sama dunia. Bilang sama duit, ora patean, selesai. Bu, sudah lapar, tahan perutnya. Insya Allah laparnya hilang. Oke? Insya Allah Jumat depan Maulid Akbar sekaligus kita jual buku. Misi menuntaskan buku yang ada. Saya cetak 20.000 eksemplar. Target saya 2 bulan habis. Kalau 2 bulan habis, cetak episode 2-nya juga 20.000 eksemplar. 2 bulan habis. Berarti akan terkumpul insya Allah dana 4 miliar, belum termasuk orang yang bantu lewat transfer dari sukarelanya untuk melunaskan tanah dan untuk membangunnya, semua juga untuk kegiatan Majelis Ar-Raudhah. Berarti dalam waktu insya Allah 3 bulan dari sekarang 4 miliar sudah selesai dengan semua pembangunannya. Amin. Itu maksimal loh. Nah, kalau bisa ya sebulan selesai. Niat bayar utang begitu. Kalau bisa 1 hari selesai. Kalau bisa detik ini juga selesai. Begitu cara kalau pengen hutangmu dilunaskan. Jangan tunda. Semoga berkah dan manfaat. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa yang biasa kita baca. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Ar-Raudhah dimanapun berada dan pemirsa Syiar TV dimanapun berada, terima kasih telah bergabung bersama kami. Insya Allah kita bertemu Jumat yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih diridhai Allah Ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمدلله رب العالمين. آمين. Insyaallah yang mau ketemu saya untuk penjadwalan dan lain sebagainya nanti setelah makan ya, setelah makan. Dan saya malam ini mungkin tidak bisa nemui lama-lama karena saya besok subuh harus berangkat ke Jakarta insya Allah. Saya ada tugas di Jakarta pagi, siang, dan malam. Kemudian lusa insya Allah saya ada di Kendal dan di Pemalang. Kemudian setelah lusa insya Allah ada di Lapas Ambarawa dan di Magetan. Dan seterusnya. Pokoknya jalan-jalan terus. Ya jalan-jalan terus. Silakan dibagi bentuk formasi 1, 3, 1, 4 insya Allah barokah manfaat.